Usulannya ngaten mawon Pak. Setiap pengambil keputusan masing mawon pengurus ranting NU masing-masing harus mawon sampean saya paham pikirannya sampean. Sampean pikiran ini kan ini pengambilan suara ketika dalam pemilihan ketua sama rais toh. Tidak, artinya itu kan gitu. Di konferensi itu keputusannya bukan hanya ketika ngambil atau milih ketua, okay. Tapi pada komisi itu juga ada keputusan, ya kan. Kemudian dalam sidang itu komisioner juga ada kayak sekarang, ya kan. Sekarang ada keputusan, sampean tak oleh MWC bersuara, ya. Terus nanti sidang komisi, sampean tak oleh pisan. Penyelenggara panitia MWC, tak oleh apa-apa sampean terusan. Cek kejem beda di wong NU. Aku baru ngerti kita wong NU sangat kejam, sekejam-kejamnya. Nang koncone dhewe maneh. Enggak tahu sapa sing ngajari sampean, enggak paham. Ayo dah. Usulan saya mungkin lebih tepatnya bahasanya dikurangi bahasa masing-masing. Masing-masing itu kayak oh masing MPC ada, masing ranting ada. Dihilangkan berarti redaksinya dalam setiap yang pengambilan keputusan pengurus MPC NU Gambiran sebagai satu kesatuan serta pengurus MPC NU dan ranting NU yang mempunyai hak satu suara. Masing-masingnya dihilangkan diganti dengan ya. Soalnya ini bahasa masing-masing itu indikasinya kayak duwe kabeh, duwe hak suara, tapi lek ganti yang tidak menimbulkan persepsi atau gambaran masing-masing mempunyai hak suara. Sing duwe hak suara itu ranting. Jadi masing-masingnya diganti yang. Masing-masing satu suara. Yang. Ranting NU yang mempunyai hak satu suara. Mungkin artinya setiap ranting punya hak satu suara, MWC punya hak satu suara dalam pengambilan keputusan di dalam konferensi. Oke. Ya. Ini Pak, mohon maaf, saya menafsirkan kalimat masing-masing. Masing-masing ini yang dimaksud adalah ranting. Satu suara. Siapa masing-masing? Ada gambiran satu, ada gambiran dua, ada jajak satu. Itu kan masing-masing ranting. Maksudnya itu punya hak satu suara, masing-masing ranting maksudnya. Kalau MPC-nya kan tidak. Hah? MPC-nya tidak. Hak suara WMC itu sebagai peserta konferensi, ya, itu adalah hak suara dalam konferensi ini, mengambil kebijakan. Misalnya Katib ikut peserta konferensi, punya hak untuk terus komisi, ya kan, punya hak untuk usul MWC. Tapi pasal selanjutnya nanti akan dibahas kaitannya dengan hak pilih, maksudnya gitu. Nanti itu Pak, paham ya? Jangan konotasinya terlalu kepada hak pilih, ya, paham ya? Sudah? Ya, bisa disetujui ini. Oke? Tapi Roy terusan pelan. Bab 8 ya? 12. Ya, bab 8. Bab 8 tata cara persidangan pasal 12. Setiap kali persidangan akan dimulai, nah ini kalimat enak. Setiap persidangan akan dimulai, pimpinan sidang terlebih dahulu harus menyatakan quorum persidangan tersebut, maksudnya gitu ya. Tak terus mau sana ya bab ini ya, sampai pasal 14-nya. Pasal 13:1, setiap peserta sidang harus menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan. 2, setiap pembicaraan atau penyampaian pendapat harus melalui pimpinan sidang dan disampaikan setelah diizinkan. 3,
keluar masuk peserta sidang dari tempat persidangan harus seizin pimpinan sidang. Pasal 14 1. Pimpinan sidang memiliki kewajiban mengatur jalannya persidangan dalam bentuk menampung, menjawab, meluruskan, dan memotong. Pembicaraan maksudnya. Yang geladrah ya diuruskan. Ya. 2. Pimpinan sidang berhak mengeluarkan peserta sidang yang melanggar tata tertib dan mengacaukan jalannya persidangan setelah diberi peringatan 2 kali. Ya, Pak? Sah? Bab 9 pemilihan pengurus MWCNU Gambiran pasal 15 1. Pemilihan yang dimaksud adalah pemilihan Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah pengurus MWCNU Gambiran masa hikmat 2025-2030 dan tim formatur untuk ya. 2. Pemilihan pengurus pimpinan MWCNU Gambiran dilakukan dalam sidang pleno yang diadakan khusus untuk itu. Wah, oke pasal demi pasal aja ya. Oke, pasal 15 sah. Pasal 16 syarat ketua Tanfidiyah adalah sebagai berikut: pernah menjadi pengurus MWCNU Gambiran, pengurus harian Suriah atau Tanfidiyah, pernah menjadi pengurus harian lembaga setingkat MWC, Rois atau ketua ranting pernah menjadi pengurus Banom, di atasnya sekurang-kurangnya 1 kali masa hikmat yang dibuktikan dengan surat keputusan. Dekat double-double lah. Ya. Terus pada bener lah. 2. Pernah mengikuti pendidikan dasar pendidikan penggerak Nahdlatul Ulama yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur. 3. Tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 51 ayat 5 dalam 1 tahun terakhir. Tidak pernah dikenakan sanksi perkumpulan berupa pembukuan atau kepengurusan yang dipimpinnya atau menyebabkan kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang pengesahan dan pembekuan kepengurusan. 5. Tunduk atau loyal dan tegak lurus pada PBNU, PWNU, dan PJNU. 6. Mendapat persetujuan dari Rois terpilih. Pasal Wis pasal 16. Ya, silakan. Untuk pasal 16 menurut kami mengenai syarat ketua Tanfidiyah adalah sebagai berikut di akhir. Yang poin 1 bahwasanya pernah menjadi pengurus MWC Gambiran, pengurus harian Suriah atau Tanfidiyah, pernah menjadi pengurus harian lembaga MWC, Rois atau ketua ranting pernah menjadi pengurus Banom atasnya. Menurut kami bahasa di atasnya itu kayak menghilangkan regenerasi. Saya pribadi belum pernah menjabat yang atas-atas, jadi saya tidak bisa mencalonkan. Itu yang nomor 1 tadi. Menurut kami itu tadi bahasa di atasnya dihapus. Dan yang nomor 2 untuk pernah mengikuti pendidikan dasar, yang poin nomor 2, pernah mengikuti pendidikan dasar pendidikan penggerak Nahdlatul Ulama atau PDPKPNU yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur. Itu kami inginnya menambahkan ketika belum bersedia mau mengikuti PDPKPNU kedepannya maksimal 1 tahun dalam kepengurusan. Pak, sebentar ya. Pak Sobat ini. Najmuddin. Sebelum diteruskan, biar kita hemat waktu. Ya. Syarat ini kan sudah tercantum di Perpu, ya. Saya kira itu kita tidak punya kapasitas untuk berubah. Ya, kita sahkan ya yang ini ya. Oke. Baik.
Pasal 17 pemilihan Rais Suriah dan Ketua Tanfidiyah sebagai berikut. 1. Rais Suriah dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat oleh formatur yang disebut dengan Ahlul Hali wal Aqdi. 2. Kriteria ulama atau kiai anggota Ahlul Hali wal Aqdi adalah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersikap adil, alim dalam arti dalam kurung memiliki ilmu agama yang cukup. 3. Memiliki integritas moral, tawadu, memiliki pengetahuan untuk menjadi pemimpin, munazim dan muharrik, wirai dan zuhud. Kiai kelas kiai kula maca mawon ingkang paham karo kiai. 4. Anggota Ahlul Hali wal Aqdi untuk tingkat MWJNU berjumlah 5 orang. Nah, yang kelima ini nanti mohon sama-sama baca. Terus terang ini saya hilangi. Yang 5 itu calon ketua Tanfidiyah ditentukan oleh Ahlul Hali wal Aqdi, nggih. Coret nggih. Oke. Ketua Tanfidiyah dipilih secara mufakat dan atau voting pilihan oleh peserta konferensi. B. Pengurus MWJNU sebagai satu kesatuan memiliki 1 suara. C. Pengurus ranting yang sah memiliki 1 suara. Oke, pasal 17. Pengurus MWJNU sebagai satu kesatuan memiliki 1 suara. Untuk milih ini pilihan Pak, pemilihan Rais sama ketua Tanfid. Iya, sampai mantu sing kono protes. Yang nomor 5 ini berapa? Calon yang nomor 5 ya, kalau redaksi yang murni dari panitia itu ya, kita baca aja ya. Calon ketua Tanfidiyah ditentukan oleh Ahlul Hali wal Aqdi bersama dengan Rais Suriah terpilih. Lah iya, makanya dicoret iku mau. Ya. Langsung kita ke A. Ketua Tanfidiyah dipilih secara mufakat dan atau voting oleh peserta konferensi. B. Pengurus MWJNU sebagai satu kesatuan memiliki 1 suara. C. Pengurus ranting yang sah memiliki 1 suara. Yang B sudah demisioner. Piye? Yang B. Terus piye? Yang betul ansar tuh. Gak oleh. Iya Pak, gak oleh Pak. Hah? Iya, pestanya ranting dari sing nyiapno sembarang MPC. Jelas. Kulo sing biar direkam kae lho. Oke ya, setuju ya. Berarti MPC tidak punya suara. Itu Pak Ali. Hah? Tidak punya suara karena sudah Wes ketok Pak Ali. Oke, AB dihapus ya. Tak delok sing tepuk tangan iki. Tak ono sing tepuk tangan yo. Pasal 18, seorang calon ketua Tanfidiyah dinyatakan sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 7 suara dari peserta konferensi. Tambah apa maneh? Nah, itu kan sudah ada di di syarat pendaftaran kemarin ya. Sahno ya. Oke. Pasal 19. Iya lah. Tapi ku dhewe larang. Tata cara pemilihan pimpinan MWJNU Gambiran ini sebagai berikut. 1. Sebelum proses pemilihan dilakukan,
terlebih dahulu dilakukan pernyataan demisioner oleh pengurus lama. 2. Pemilihan diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dipimpin oleh pimpinan sidang. Proses pemilihan Rais Suriah didahului dengan pemilihan ahlul hali wal aqdi sebagaimana pasal 17.1 dan 2 dan diteruskan dengan pemilihan Rais. 4. Setelah Rais Suriah terpilih dilanjutkan dengan pemilihan ketua tanfidiyah dengan proses sebagaimana pasal 17.4 dan 5. 5. Sebelum pemilihan dilakukan terlebih dahulu dilakukan pembacaan verifikasi calon yang sudah mendaftar oleh panitia, sebagaimana termaktub dalam pasal 16. 6. Setelah selesai pemilihan ketua dilanjutkan dengan pemilihan tim formatur yang dipilih dari peserta konferensi terdiri dari 7 orang dengan komposisi 1 orang Rais Suriah terpilih, 1 orang ketua tanfidiyah terpilih, 2 orang pengurus MWC NU Gambiran yang lama, 3 orang utusan ranting atau pengurus ranting. Yes. Apa maneh? Ulung, Pak Ulung. Awakmu maneh. Sapa Pak jenenge Pak Lambi? Suratman. Pak Suratman. Ngeramal nih Pak. Amal-amal. Pas terus tapi kan ramalan kula nggih. Pas toh. So. Ayo Pak Suratman. Poin 2 Pak. Pemilihan diupayakan berdasarkan niki langsung mawon voting tertutup. Jangan poin nomor 2. Sampai di wong NU Pak. Ayo NU ini diketokno lah makan duwe nafsu itu tapi yo ojo ilang NU niku wong kok gak ketemu musyawarah itu. Justru musyawarah ya kok ngoten. Gak ono Pak. Saya luruskan, ayo Pak Yai. Nggih, gak ono nggih. Sampeyan mosok wong sing gak iso musyawarah sampeyan. Ya. Jangan menghilangkan musyawarah. Dipentung be Al-Qur'an sampeyan. Oh, ngapunten tapi lain Pak, jadi kan pilihan Pak. Benten kali yang lainnya lain musyawarah. Iya, apa salah sih wong musyawarah? Yang lain Pak, benten. Lihat kasusnya, wong nom kan ngoten niku. Iki akeh wong kiai gitu. Ini wong kiai kula sedoyo niki. Iya, Pak Sultan. Lanjut. Lanjut ya, oke ya. Terus saya kira musyawarah tetap harus ada ya. Oke. Wes. Oke. Sah ya. Pasal 20. Rais dan ketua terpilih mempunyai wewenang untuk menyusun kelengkapan kepengurusan pengurus MWC NU Gambiran periode 2025-2030. Dalam menyusun kelengkapan kepengurusan tersebut, Rais dan ketua terpilih dibantu oleh tim formatur. Kelengkapan susunan pengurus tersebut harus selesai selambat-lambatnya 1 bulan. 1 bulan sejak diputuskan ya. 4. Setelah konferensi ini selesai. Oh, bagaimana? Oh, 1 bulan setelah konferensi selesai, tak maksudnya. Berarti poin kan gak ono Mak. Ya. Tak bacakan yang lengkap berarti. Kelengkapan susunan pengurus tersebut harus selesai selambat-lambatnya 1 bulan setelah konferensi ini selesai. Maksudnya ngoten. Sampai nih kebutuhan nyadari saya ini keselip panitia. Sah ya? Bab 10 ketentuan tambahan pasal 21. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah atau kesepakatan. 2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Oke? Ditetapkan di Gambiran. Saya tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 Mei.
Pimpinan sidang satu, saya sendiri Abdul Aziz. Ya, mau berita acara ya. Sekretaris sidang Pak Masud. Bisa disahkan? Kalau pertemuannya Pak Suratman, Mas Bud, mantan sekretaris Ansor, mantan komandan Banser ya Pak. Oke, aku Ya, anak baik. karena dengar Ansor itu, kenal komandannya. Mas Bud. Oke ya, disahkan ya. Alhamdulillah, sidang pleno pertama tentang pembahasan rancangan tata tertib berhasil kita bahas meskipun dengan waktu berapa menit ya. Mudah-mudahan ini menjadi dasar kita untuk menjalankan proses persidangan selanjutnya. Dari kami pimpinan sidang, kami akhiri. Sebelum saya akhiri ya, barangkali tawaran dari saya pimpinan sidang. Setelah ini kan sidang komisi Pak. Iya. Nah, sidang komisi itu ini usul saja. Misalkan diselesaikan di raker ya apa? Komisi A, B, C. Oh, gini. Iya Pak. Oh iya, oke, saya teruskan. Ini tawaran. Setelah ini tatib, agenda kita adalah peserta ini nanti melaksanakan sidang komisi-komisi. Tadi yang disepakati adalah ada berapa? Ada 3 komisi Pak. Ya, ada komisi A, komisi rekomendasi, kemudian komisi organisasi, kemudian program kerja efisien Gambira. Oke, kan ada 3 komisi, jadi kan nanti dibagi 3 Pak, nyebar di 3. Nah, gitu. Nah, maksud saya komisi itu kan ya misalkan dibahas nanti ya di rapat kerja oleh MWJNU yang terpilih pemerintah datang itu ya biar hemat waktunya maksud saya ya. Kalau itu setuju ya oke, berarti kita setelah ini langsung LPG Pak. Oke, LPG demisioner terus ya simbo arep-arep ibu. Iya, berarti komisi ditiadakan di Astiano. Oh nggak paham? Ya tak paham no. Sepakati ya? Berarti komisi diadakan ya? Oke. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan lagi kepada panitia untuk agenda selanjutnya. Monggo disepakati langsung LPG atau sholat dulu. Tak balik nang panitia. Alhamdulillah sesi yang pertama pembahasan dan penetapan tata tertib sudah selesai. Selanjutnya sekarang pukul 15.34 setengah 4 kita lanjut apa istirahat sholat ada makan beda lanjut kalau dilanjutkan kita masuk ke LPJ pengurus demisioner dulu baru sholat ngoten ya. Gimana peserta sidang? Masih ada. Waktu sholat. Oh, waktu sholat masih ada. Ya, Bu. Baik, kalau begitu disepakati untuk agenda yang kedua, LPJ akan kita laksanakan. Sepakat ya? LPG ya? LPG ya? Hah? LPG ya, yang mimpin kita lagi. Ya, sepakat ya, LPG. Sholat tidak sih? Sholat dulu Pak, sholat dulu lah. Hah? Tenang, sholat dulu.
biar tenang sholat dulu. Oke, boleh kelingan mati. Kalau memang mau disepakati ya monggo sholat dulu. Nek sholat disik waktunya berapa menit Pak? Jampat. Gak kesuwen lah, setengah jam. Kasih waktu maksimal 15 menit kesini lagi ya. Oke. Wes. Sekoras dulu untuk sholat. Istirahat sholat makan apa sholat apa Pak? Istirahat. Cek. Untuk tempat wudhu ada 2 tempat di sebelah sound system satu, yang satunya lewat pintu depan yang paling pinggir benteng MWC. Monggo ada 2 tempat. Atau mungkin di belakang bisa ngapung di rumahnya Pak Imam Muhtarom. Di belakang situ ada keran. Waduh. Kalau bisa yang belakang sound system dikurangi, ambil yang di sini aja biar tidak mengganggu jalannya operator. Di belakang ini rumah Pak Imam Muhtarom ada keran bisa dipakai, dan di depan jeding di depan ya, jeding di depan. Terima kasih.